Arinda, mulai aja lagi. Waktunya udah jalan. Baik, Bu. Bapak Ibu partisipan yang telah hadir, mohon izin bahwa acara akan kami mulai. Kami informasikan bahwa kepada para partisipan untuk tetap menonaktifkan mikrofon atau mute Google Meet masing-masing agar kualitas audio selama workshop berlangsung dapat terjaga dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Pujaitun SPD MM selaku Kepala Sekolah SD Negeri 03 Citayam, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Bapak Dr. Sparta SE AK MECA selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik STE Indonesia Banking School. Para narasumber PKM STE Indonesia Banking School, Bapak Dr. Sparta SE ME AKCA, Ibu Dr. Nelmida SE MSI, Ibu Dr. Marisa Grace Hak Fauzi SH MHum MBA MH MSI, Ibu Vidiana Rizal Putri SE MSI, Ibu Santi Rimadias SP MSI, Ibu Puspita SE MSI, Ibu Meta Andriani SEMM. Bapak Ibu Guru peserta PKM SD Negeri 03 Citayam yang berbahagia, Ibu Puspita SEMSI selaku moderator pada acara hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta partisipan yang telah hadir dalam acara hari ini. Selamat datang di workshop online STE Indonesia Banking School. Saya, Arinda Hainurista, akan membawakan acara pada siang hari ini. Gambarnya Anda mana ada tuh? Tuh kan, mati. Sehingga kita dapat berkumpul pada acara workshop online hari ini, Senin 13 Juli 2020, dengan tema Pelatihan Penggunaan Aplikasi Google Classroom dan Google Meet dalam Kegiatan Belajar Mengajar menuju New Normal untuk Guru Sekolah Dasar Negeri 03 Citayam, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Para partisipan yang berbahagia, mengawali acara workshop online hari ini, mari kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta kita semua terhadap tanah air. Hadirin dimohon mendengarkan dengan hikmat. Selanjutnya,
Untuk memahami mengenai maksud dari kegiatan pada siang hari ini, marilah kita ikuti bersama sambutan dari Ketua STE Indonesia Baking School dan sekaligus membuka acara resmi workshop online ini. Dalam hal ini diwakili oleh Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, yaitu Bapak Dr. Sparta SEME AKCA. Kepada Bapak Sparta kami persilahkan. Ya, terima kasih kepada MC Saudari Arinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Pujaitun SPD MM, Kepala Sekolah SD Negeri 03 Citayam, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Dan para Bapak Ibu guru peserta workshop yang kami hormati dan yang kami cintai. Dan juga kepada para pembicara hari ini yang berasal dari dosen-dosen Indonesia Baking School, diantaranya Ibu Dr. Nelmida, Ibu Dr. Marisa Grace Haq Fauzi, SH, Magister Hukum, MBA, Magister Humanidaya, dan MSI. Kemudian kepada Ibu Widiana Rizal Putri, SMSI, kepada Ibu Santi Limadias, SMSI, kemudian kepada Ibu Puspita, SMSI, kepada Ibu Meta Andriani, SMM, kemudian kepada marketing ABS, terutama Pak Endro yang hadir pada hari ini, kemudian kepada tim IT ABS, Pak Agung dan Pak Argo. Nah, pada hari ini akan diadakan workshop dengan judul penggunaan aplikasi Google Classroom dan Google Meet dalam kegiatan belajar mengajar menuju new normal untuk guru sekolah dasar negeri 03 Citayam, Kabupaten Bogor. Para hadirin, para guru yang kami hormati, kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh dosen kami, yaitu kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap semester. Jadi kami mewajibkan kepada dosen-dosen IPS untuk melakukan kegiatan ini di berbagai tempat, baik di perusahaan, baik di sekolah SD, SMP, SMA, kemudian kepada pemerintah daerah, kota, desa, dan sebagainya. Nah, saat sekarang Indonesia Baking School memiliki 3 program prodi S1, yaitu prodi S1 akuntansi, prodi akuntansi manajemen, prodi S1 keuangan perbankan dan syariah, dan program S2 MM dengan konsentrasi marketing, SDM, keuangan, dan syariah. Sekolah kami Indonesia Baking School sudah berdiri sejak tahun 2004 sampai sekarang. Sudah masuk tahun ke-16 ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah akhir-akhir ini dengan adanya COVID-19, kita sadari bersama bahwasanya itu telah merubah cara pola pembelajaran baik di tingkat SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi sampai S2, S3. Di mana kita ketahui hampir semuanya lakukan tatap secara daring. Dan di perguruan tinggi kita semua kegiatan terkait dengan kuliah, skripsi, ujian, sidang, sampai bahkan wisuda pun dengan daring. Nah, untuk yang sekolah SD, SMP, SMA, kami yakin pasti banyak menimbulkan kendala, terutama dari murid-muridnya sendiri. Tidak semua murid-murid itu mampu mengikuti perkuliahan secara daring. Mungkin disebabkan beberapa kendala. Apalagi latar belakang ekonomi dari masing-masing murid sangat berbeda. Belum dihadapi oleh pengusaha dan sebagainya. Sehingga di dalam kuliah daring yang selama diadakan di level SD, SMP, SMA, kebanyakan banyak melalui WhatsApp, ya, Google Classroom, dan mungkin sedikit baru dari Bapak Ibu yang melaksanakan pembelajaran dengan VCon atau video call. Jadi di mana pembelajaran pada jam yang sesuai jadwal, kita melakukan tatap muka dengan murid. Sama seperti perguruan tinggi.
Jadi kita nggak ada yang berubah. Jadwal kuliah tetap sama, ujian tetap sama, UTS sama, cuma dipindahkan ke apa? Ke online semua. Nah, kalau di SD SMP SMA saya lihat sebagaimana saya juga punya anak satu SMP, SMA, dan kebanyakan mereka itu tidak mengikuti tatap muka secara vikon ya, daring. Jadi pada jam mata pelajaran yang sama di jam itu dia tidak ada kegiatan apa-apa. Nah, untuk itu dengan tujuan seperti itu maka kami bersama ini memberikan sedikit ilmu kepada Bapak Ibu untuk memberikan pengetahuan bagaimana kita menggunakan media yang bisa digunakan Vicon untuk video conference atau melalui penggunaan Google Meet ya, Google Meet, kemudian Google Classroom, kemudian penggunaan Zoom, penggunaan Jitsi. Nah, dalam kesempatan ini kami memberikan ilmu bagaimana menggunakan Google Meet ya, di mana Google Meet ini tidak dibatasi waktu durasinya. Beda sama Zoom, Zoom itu dibatasi selama 40 menit. Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesempatan yang diberikan kepada kami dosen IPS untuk bisa berbagi ilmu kepada Bapak Ibu ya. Kami ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta. Para partisipan yang berbahagia, sebelum memulai acara pada hari ini, mari kita berdoa bersama yang akan dibimbing oleh Ibu Dr. Marisa Grace Haq Fauzi, SH, MHum, MBA, MH, MSI. Kepada Ibu Marisa, kami persilahkan. Ya, terima kasih banyak Ananda Linda sebagai moderator, Bapak Dr. Sparta, Wakil Ketua Waket 1 Indonesia Banking School, Ibu Dr. Nelmida, dan teman-teman dari IBS, Ibu Meta, Ibu Santi, Ibu Puspita, dan Mas Hendro dari marketingnya. Mbak Vidi juga ada di sini, dan wabil khusus adalah Ibu Kepala Sekolah dari SDN 03 Citayam Kabupaten Bogor dan para guru sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Semoga pada pagi hari ini apa yang akan di-share, dibagi oleh para dosen dari Indonesian Banking School akan mencerahkan kita semua tanpa terkecuali, karena kita tahu kondisi COVID-19 sekarang ini tidak mudah bagi yang mengajar, yang mengampu, dan juga tidak mudah bagi yang diampu atau para murid dan mahasiswa. Dan kami, para dosen di Indonesian Banking School, ingin mencoba menjembataninya dengan memberikan gambaran tentang kemudahan yang diberikan Allah Azza wa Jalla melalui serba digital platform ini. Dan untuk itu kita akan memulai dengan sepenggal sholawat agar menjadi keberkahan yang berkelanjutan bagi kita semua tanpa terkecuali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain tasliman bikadri azamati zatika fi kulli waqtin wahin, amma ba'd. Selamat menikmati apa yang akan dipresentasikan para dosen dari STIE Indonesia Banking School. Salam kenal untuk para guru di Sekolah Dasar SDN 03 Citayam Kabupaten Bogor. Semoga yang sekarang kita lakukan ini berkelanjutan ke depannya, dan besar harapan kami jikalau Anda memiliki orang-orang yang dekat di hati untuk bergabung bersama kami di Indonesia Banking School, karena kami insya Allah adalah institusi yang bermartabat, orang-orang yang baik, dosen-dosen yang baik, lingkungan yang baik, dan kampusnya juga baik. Silahkan menjalani pembelajaran dengan menggunakan digital platform hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Marisa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan doa dan harapan kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, marilah kita berfoto bersama secara virtual yang akan dipandu oleh saya. Untuk Bapak dan Ibu, mohon mengaktifkan kameranya masing-masing, karena kita akan melakukan foto virtual.
Baik, apakah sudah diaktifkan semuanya kameranya? Sudah. Pak Sparta belum. Pak Agung, Bu Aisyah, Bu Anissa. Baik, Oke. saya hitung ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu partisipan workshop online, acara hari ini akan dipandu secara langsung oleh Ibu Puspita SEMSI. Untuk mengenal lebih dekat dengan moderator kita pada hari ini, izinkan saya membacakan CV singkat beliau. Ibu Puspita SEMSI menyelesaikan pendidikan Master of Science Pasca Sarjana Kajian Timur Tengah dan Islam, Universitas Indonesia Jakarta, Sarjana Ekonomi Manajemen Universitas Indonesia Jakarta. Dengan pengalaman saat ini, Sekretaris Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Indonesia Banking School, trainer pada Lembaga Pendidikan Perbankan, 1996 sampai dengan 2010 praktisi perbankan. Kepada Ibu Puspita, kami persilahkan sebagai moderator untuk memandu workshop online ini. Kepada Ibu Puspita, kami persilahkan. Baik, terima kasih pada MC hari ini, Mbak Arinda. Sebelumnya saya ingin menyapa Bapak Ibu yang telah hadir pagi hari ini. Yang kami hormati Ibu Hujetun, SPDMM, selaku Kepala Sekolah SDN 03, Citayam, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Kemudian kepada Bapak Dr. Sparta, SEAKMECA, selaku Wakil Ketua 1 Bidang Akademik, Indonesia Banking School. Kepada tim pengabdian masyarakat dari Indonesia Banking School, antara lain Ibu Dr. Nelmida, SEMSI, yang akan menyampaikan paparan, Ibu Dr. Marisa Grace Fauzi, SH, MHum, MBA, MSI, Ibu Santi Rimadias, MSI, Ibu Vidiana Rizal Putri, SEMSI, Ibu Meta SE Andriani, SEMSI, dan saya sendiri, serta tim supporting ada Bapak Hendro dan Bapak Agung Wijayanto, serta Bapak Ibu peserta workshop hari ini yang berbahagia, senantiasa diberi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih para peserta yang telah hadir pada workshop online dengan tema penggunaan aplikasi Google Classroom dan Google Meet pada kegiatan belajar mengajar menuju new normal untuk guru sekolah dasar di SD Negeri 03 Citayam, Bogor. Seperti kita ketahui bersama, aplikasi Google Classroom yang sebelum Maret 2020 tidak masuk daftar aplikasi terpopuler, saat ini mencapai puncak daftar aplikasi Play Store gratis teratas masuk di wilayah Indonesia, berdampingan dengan WhatsApp, Zoom, TikTok, hingga Facebook. Pemerintah melalui Kemendikbud menyebut bahwa Google Classroom sebagai salah satu platform pembelajaran daring terkait imbauan belajar dari rumah demi mencegah pandemi virus corona COVID-19 di Indonesia. Hingga berita ini ditayangkan, Google Classroom telah diunduh lebih dari 50 juta kali. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai penggunaan aplikasi Google Classroom, mari kita bersama-sama menyimak paparan dari pembicara kita hari ini, yaitu Ibu Dr. Nelmida, SEMSI, yang akan didampingi oleh Ibu Santi Rimadias, MSI. Sesi diskusi ini akan penting dan menarik untuk kita ikuti karena memang nantinya akan banyak sekali informasi yang akan disampaikan. Untuk itu saya akan membagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, waktu pemaparan oleh Ibu Dr. Nelmida selama 30 menit. Kemudian sesi berikutnya dibuka sesi tanya jawab
Pada Bapak Ibu partisipan, kami persilakan untuk mengajukan pertanyaan di kolom Q&A lebih dulu atau di kolom chat agar durasi sesi diskusi kita nanti berjalan lebih efektif. Baik, mari kita mulai sesi pertama pagi hari ini. Namun sebelumnya akan saya bacakan lebih dulu profil singkat kedua pemateri kita hari ini. Ibu Dr. Melnida, SEMSI, beliau meraih sarjana manajemen Universitas Andalas tahun 1984, dilanjutkan pasca sarjana bidang keilmuan manajemen keuangan dari Universitas Indonesia tahun 1995, merampungkan doktoralnya manajemen keuangan pada University Putra Malaysia tahun 2008. Pengalaman beliau saat ini menjadi dosen tetap di Indonesia Banking School. Sebelumnya beliau aktif sebagai dosen tetap, kemudian sempat juga menduduki jabatan sekretaris jurusan, kemudian ketua jurusan hingga dekan Fakultas Ekonomi dari Bung Hatta, Padang. Untuk panelis berikutnya, Ibu Santi Rimadias, beliau merampungkan sarjananya pada Institut Pertanian Bogor di tahun 2005, kemudian melanjutkan pada program pasca sarjana manajemen komunikasi di Universitas Indonesia pada tahun 2008. Ibu Santi saat ini juga merupakan dosen tetap di Indonesia Banking School untuk manajemen. Beliau juga sebagai fasilitator pada Edukasindo. Beliau juga sebagai fasilitator untuk P3D atau Pusat Pengembangan Produktivitas Daerah DKI Jakarta. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan untuk Ibu Melnida menyampaikan paparannya. Waktu yang disediakan 30 menit, untuk PowerPoint akan dioperasikan oleh waktu dan ruang kami persilakan kepada Ibu Dr. Melnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya serta kesehatan bagi kita semua, sehingga kita dapat bertemu secara virtual pada acara workshop ini. Dan tidak lupa kita kirimkan selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih Ibu Puspita SEMSI yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menyampaikan pelatihan ini. Selanjutnya, yang terhormat Ibu Kuhaitun SPD MM Kepala Sekolah SD Negeri 03 Citayam, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Yang terhormat Bapak Sparta SE ME AK CE. Selanjutnya Bapak dan Ibu-ibu yang sudah hadir di forum ini. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi pelatihan kita dengan judul Workshop Online Penggunaan Aplikasi Google Classroom dan Google Meet dalam kegiatan belajar mengajar menuju new normal untuk guru Sekolah Dasar Negeri 03 Citayam, Kabupaten Bogor. Sebelum saya mulai menyampaikan materi, diharapkan Bapak Ibu peserta pelatihan agar sudah membuka laptop. Jadi kita di sini langsung praktek, Bapak Ibu. Jadi nanti ibu-ibu dan bapak-bapak
peserta pelatihan akan mengikuti langsung langkah-langkah yang akan kita pandu dalam dalam penggunaan aplikasi Google Classroom dan Google Meet ini. Mohon Mas Age tolong di-share Untuk sementara sih pakai ini. Mohon maaf, ada error dikit. Sementara saya pakai handphone. Ya, silakan Mas Age, udah di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu mengikuti langkah-langkah yang ada di slide ini. Jadi pertama kali Ibu harus login ya dengan email yang sudah Ibu miliki ya. Di sini ada perintahnya login menggunakan akun Gmail. Kemudian klik link ini http account google.com ya. Ini udah biasa. Jadi nanti akan kelihatan tampilan seperti pada slide. Nah, nanti ya, Ibu akan login di sini dengan memasukkan alamat ID-nya, kemudian password, dan nanti akan muncul slide yang berikutnya ya. Jadi nanti setelah Ibu login, nah di sini kan di slide yang kedua ini langkah-langkahnya ada di sudut kanan atas ya. Di sini masukkan halaman ke google.com, kemudian klik icon yang di pojok kanan atas itu Bu, yang ada titik-titik ya, titik-titik itu. Nah nanti lihat di bawahnya itu ada Google Classroom dan Google Meet. Nah, jadi Bapak Ibu ikuti slide ini ya. Jadi kalau sudah ini, kita lihat slide berikutnya. Nah di slide berikutnya nanti akan diklik kan Classroom ya, di Google Classroom yang harus diklik. Nah, nanti akan ada tampilan di slide berikutnya. Jadi ada di situ kan ada klik Google Classroom ya, kemudian klik icon, ada tanda tambah di sana, itu ada, nanti akan terlihat itu kita akan meng-create kelas ya, seperti yang terlihat di gambar ini ya. Nanti kita akan membuat, maksudnya akan membuat kelas ya, kelas. Nah, jadi ada tanda positif itu. Jadi ada tanda positif ya, kita akan meng-create kelas. Berikut kita lihat slide berikutnya. Jika muncul notifikasi sebagai berikut, nah di sini tinggal mengklik ya, continue atau seterusnya atau lanjutkan. Jadi setelah muncul setelah mengklik itu akan muncul slide berikutnya. Jadi tampilan gambar berikutnya itu gambar 5 ya, gambar 5 itu kita akan memasukkan data mata pelajaran. Misalnya Bapak Ibu kan kalau di SD itu kan wali kelas memegang beberapa mata pelajaran. Nah nanti di sini kan masing-masing mata pelajaran itu dimasukkan ya di create kelas ini. Kita misalnya di sini contohnya memasukkan mata pelajarannya IPA ya. Jadi di sini mata pelajaran IPA, kemudian kita lihat ke bawah itu ada tulisan create
Nah, jadi kita klik create. Jadi setelah memasukkan nama mata pelajaran, bisa aja IPA atau IPS atau PKN. Nah, itu ya. Jadi bermacam-macam mata pelajaran yang Ibu pegang itu bisa dimasukkan dalam sini. Dan tapi satu-satu, tidak bisa sekaligus. Ya. Ya. Nah, jadi nanti setelah Ibu create, nanti akan muncul gambar berikutnya. Nah, di sini di gambar berikut ini kan kita akan mengklik TP Plus. Nah, TP Plus itu ada di atas sebelah atas, Bu. Nah, jadi sebelah atas itu ada classwork kalau di tampilan ini. Nah, jadi nanti akan muncul untuk slide berikutnya. Jadi kita akan pilih Bu Nel, termute Bu Nel suaranya. Oke. Nah, jadi setelah kita create tadi ya, kita pilih topik. Kemudian di sini berfungsi sebagai pertemuan pada kelas tersebut. Apakah pertemuan pertama atau berapa ya? Jadi karena pertemuan pertama, jadi kita buatlah pertemuan pertama misalnya kan. Nah, itu. Jadi setelah dibuat pertemuan pada tampilan ini, kita lanjut. Kemudian kita buat nama dari topiknya. Nah, di sini kan ada namanya itu pertemuan pertama, ya. Jadi setelah pertemuan pertama, berarti kita nanti akan kita ketik ya pertemuan pertama, kemudian kita lanjutkan dengan di sini ada juga ya. Ini ada di bawahnya itu yang tanda biru, ya akan muncul gambar seperti ada tulisan pertemuan pertama. Jadi setelah itu kita lanjutkan dengan ini membuat setelah itu kita create lagi memilih materi di sini materi, dan kita isikan materi apa yang akan kita kasihkan ke siswa kita atau ke murid kita pada pertemuan pertama ini. Jadi kita bikin materinya, nanti kan ada di sini materi tentang misalnya kalau IPA ya tentang lingkungan hidup atau tentang hewan atau binatang ya atau tumbuh-tumbuhan misalnya. Jadi bikin di situ kan di sini membahas tentang titik-titik. Jadi tentang apa yang dibahas di mata pelajaran yang Ibu ampu, misalnya tadi IPA atau IPA. Nah, setelah itu lanjut di bawahnya itu ada add ya. Kita akan memasukkan file. Jadi atau mengupload file atau materi yang akan kita share ke siswa kita di sini. Jadi Ibu harus sudah membuat materi ajar yang akan di-share ke murid. Nah, nanti kita klik add, nanti akan diarahkan untuk mengambil filenya di mana, apakah di USB Ibu kah atau di laptop atau di mana ya. Jadi kita cari di situ. Habis itu kalau sudah itu kan nanti kita upload. Nah, itu nanti ada selanjutnya ada perintah upload ya. Kemudian kita lihat ada kotak merah ya. Kotak merah itu kita sesuaikan di sini. Kita harus mensesuaikan bahwa kita ini kan pertemuan pertama. Jadi yang di kotak merah itu harus kita buat yang kita klik. Nanti kan ada panah ke bawah itu kita klik. Nanti ada pertemuan pertama. Nah, ya, kemudian topik tetap. Jadi itu kita sini kan topik jangan diarahkan pada. Jadi di sini kita mengarahkan ke pertemuan pertama sehingga materi kita terletak pada topik pertemuan pertama. Jadi itu. Jadi kita harus sesuaikan karena kita akan menyampaikan materi pertemuan pertama. Jadi kalau seandainya sudah selesai itu kita klik itu di atas itu ada warna hijau ya.
Itu post berarti kita memposting ya, memposting. Jadi klik post ya. Nanti akan muncullah gambar berikut. Gambar berikut itu ada pertemuan pertama. Jadi di sini kan ada udah kelihatan pertemuan pertamanya. Nah, ini kalau pertemuan kedua itu kalau kita langsung mau membuat pertemuan kedua itu dengan cara yang sama. Jadi dengan cara yang sama kita bikin lagi pertemuan kedua ya. Dan seterusnya kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan sampai berapa kali pertemuan misalnya. Jadi bisa dimasukkan. Kemudian berikut ya, kita akan membuat tugas ya. Jadi nanti kan kalau siswa-siswa kita itu akan diberi tugas, maka nanti Ibu akan klik ada di atas itu assignment ya. Itu yang ada tanda X itu atau tanda silang itu assignment. Jadi Ibu Bapak klik itu, kemudian tulis judul, misalnya tugas pertemuan pertama. Jadi jadi setiap pertemuan itu ada tugasnya. Jadi ini kan tugas pertemuan pertama. Kemudian kita lihat ke bawah ada instruksi ya. Di sini tulis instruction. Perhatikan dalam kotak di sini ya. Yang instruksi ini Bapak Ibu harus membuat apa kira-kira tugas atau perintah apa yang akan kita berikan kepada siswa kita atau kepada murid kita. Nah, di sini contohnya apakah tulang yang diatur secara teratur disebut apa? Misalnya kalau misalnya itu kan contoh pertanyaan, bisa aja macam-macam Ibu bikin. Nah, siapkan tulis di sini ya di dalam instruksi ini. Jadi setelah itu ya, setelah Ibu selesai memasukkan perintah, nah Ibu lihat di sebelah kanan itu ada kotak merah ya, perhatikan dalam kotak merah, isikan tanggal batas waktu dan pastikan untuk pertemuan pertama ini kira-kira Ibu kasih waktu siswa itu kapan mengumpulkan. Misalnya mata pelajaran IPA itu berapa kali seminggu, mungkin di 3 hari ke depan Ibu tulis itu tanggalnya harus dikumpulkan. Jadi di sini ada fasilitas untuk menentukan tanggal mengumpulkan tugas. Ya. Jadi ini berarti udah selesai mengerjakan untuk assignment pertama. Ya. Jadi kalau sudah selesai mengerjakan assignment pertama, maka akan muncul tampilan berikut. Nah, di sini kelihatan seperti yang di slide ini Bapak Ibu ya. Di situ akan kelihatan apa tugasnya udah kelihatan. Nah, itu. Jadi kita pastikan tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjutkan bagaimana cara mendapatkan link untuk pertemuan online. Jadi kan ini kita baru persiapan untuk memberi kuliah, memberi pelajaran atau mengasih materi kepada siswa kita. Nah, sekarang kita tentu harus tahu link untuk pertemuan ini kapan. Nah, untuk mendapatkan link itu di sini kita lihat langkah-langkahnya ya. Jadi bagaimana cara mendapatkan link untuk pertemuan online. Nah, di sini kita klik Google Calendar. Jadi di sini kan ada di atas itu ada Google Calendar warna biru. Yang kecil itu yang di bawah ya, di bawah grades itu ada. Di sana kita klik ya, kita klik itu Google Calendar, kemudian yang ada di bagian atas. Kemudian setelah itu akan muncul tampilannya seperti slide di sini. Jadi di sini kan ada tanggal ya, bulan gitu. Jadi Ibu rencanakan kapan mau memberikan materi pelajaran ini. Misalnya kalau mungkin tanggal 16 karena sudah PSBB-nya sudah tidak ada lagi misalnya kan tanggal 16. Jadi Ibu akan klik tanggal 16. Jadi klik di kalender itu tanggal 16 yang ada warna biru Ibu letakkan di tanggal 16. Nanti kursornya diarahkan di dalam kotak yang besar itu ada jam ya, sebelah kiri itu ada jam. Jadi kira-kira nanti Ibu akan memberi
pelajaran atau pengajaran itu di jam berapa. Jadi kita letakkan di situ di jamnya. Jadi nanti akan langsung keluar nanti di tampilannya itu ada jamnya sekalian. Jadi tanggalnya misalnya tanggal 16, misalnya jam 10 ya. Tahun 2020 misalnya. Jadi itu nanti akan keluar. Jadi di sini kan kita klik tanggal pertemuan, kemudian letakkan kursor pada tanggal dan jam yang diinginkan. Misalnya di sini saya misalkan di slide itu kan tanggal 15 Juli ya 2020 jam 10 misalnya, dan kita klik itu ya. Jadi kita letakkan di situ kursor, kemudian kita klik, maka muncullah slide seperti berikut ini. Nah, jadi kalau sudah muncul slide seperti ini, maka kan sudah kelihatan itu pertemuan online pertama, kemudian jamnya sudah ada ya, itu ada tulisan-tulisan ya, ada dalam kotak. Kemudian yang perlu kita klik adalah yang ini add Google Meet itu. Jadi nanti untuk mendapatkan link itu, link jadwal kita ya, kita klik itu ya, kita klik ya. Di sini nanti akan muncul slide berikut. Nih, setelah kita klik itu ya, kita akan muncul itu. Jadi setelah itu kan ada di sebelah tanda silang itu ada yang di kotak kecil merah, itu kita klik. Nah, kalau kita klik itu di bawah join with Google Meet itu akan muncul itu ada linknya ya. Jadi akan di situ. Jadi akan kelihatan di sini. Akan kelihatan link dari pertemuan ya. Jadi setelah itu tentu kita save ya. Jadi di bawah itu kita save. Jadi setelah itu ya untuk udah dapat linknya, maka kita sudah selesai ya, sudah selesai untuk pertemuan pertama itu sudah selesai itu. Jadi kalau mau untuk pertemuan kedua, jadi dengan cara yang sama kita ikuti lagi. Misalnya kapan lagi Ibu mau pertemuan dengan siswa, kita bikin lagi ya dengan langkah ini misalnya. Jadi begitulah seterusnya ya sampai pertemuan Bapak Ibu itu selesai semuanya, misalnya sampai UTS misalnya. Jadi kita harus buat semuanya. Jadi buat linknya juga. Jadi dapat linknya terus. Jadi akan di-share ke murid. Jadi nanti murid itu haruslah punya Gmail juga. Jadi nanti mungkin di sekolah Ibu ada yang dipercayalah, mungkin generasi milenial ya, mungkin ada untuk membuatkan email dari murid-murid masing-masing kelas. Jadi nanti biar bisa mengikuti apa yang direncanakan. Nah, jadi itu mungkin yang bisa saya share. Nanti kalau pada sesi tanya jawab, mungkin kalau ada yang masih belum mengerti bisa saya tanyakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Nemi. Sangat bermanfaat bagi kita semua, Bapak Ibu, di mana saat ini pola pengajaran merupakan metode daring. Walau pada dasarnya pembelajaran digital maupun daring berbasis IT memang sudah ada dan cukup tren di dunia pembelajaran kita, pendidikan kita, tapi nyatanya masih banyak para pengajar yang masih belum begitu paham metode apalagi prakteknya. Saat ini juga para guru dituntut mau tidak mau untuk memberikan pembelajaran yang kontekstual, kreatif, menyenangkan, efektif, dan efisien supaya para siswa juga lebih semangat dalam mengikuti pola pelajaran daring saat ini. Baik, barangkali Bapak Ibu ada yang perlu penjelasan atau yang ingin ditanyakan kepada para pemateri, kami persilahkan. Silakan saja langsung, karena saya lihat di kolom chat belum ada yang mengajukan, mungkin bisa diajukan secara langsung. Barangkali bisa ditanyakan sehingga untuk mempermudah praktek penggunaan Google Classroom ini.
Silakan kami tunggu Bapak Ibu. Bu Ita, saya bisa kasih penjelasan tambahan terkait Baik, materi? silakan kepada Ibu Santi Rimadias untuk menambahkan sambil menunggu yang bertanya ya Bu ya. Baik, Ya, terima kasih Bu Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh peserta workshop Bapak dan Ibu SD Negeri 3 ya. Ini di sini SD-nya di Citayam, Kabupaten Bogor. Senang sekali pada siang hari ini kita bisa berjumpa untuk sharing. Saya mau tanya dulu, ada yang sudah mendownload Google Meet? Kalau di HP kita pakainya bisa di-download ya untuk Google Meet, Google Classroom. Tapi kalau di PC nggak perlu sih, nggak perlu di-download. Langsung dari email Bapak dan Ibu. Ada yang sudah coba buka mungkin via email atau via aplikasi di handphone? Mohon maaf, mungkin bisa kasih tahu yang sudah membuka aplikasinya. Sudah ya Pak, ya Pak Hendriansah ya, Pak Hendriansah Muani ya. Wah mantap. Apa sudah selama ini sudah menggunakan juga ya Pak ya, Pak siapa? Rendiansyah, sorry kok Rendiansyah Muani sudah menggunakan juga ya Pak selama ini ya? Oh, belum, oke. Jadi Randy. Oke, yang penting udah ada dulu ya Pak ya di handphone ya. Oke, jadi untuk kedua aplikasi ini menariknya kita bisa mengkombinasikan antara pembelajaran tatap muka via teknologi dengan kita bisa kombinasikan dengan Google Classroom. Jadi kalau di Google Meet itu kita bisa tatap muka seperti ini, ada video, kemudian kita bisa memberikan materi, bisa memberikan pelajaran gitu ya Bapak dan Ibu ya. Tapi kalau untuk di platform Google Classroom itu biasanya tertulis ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin memberikan announcement, pengumuman, memberikan tugas tadi yang seperti disampaikan Ibu Dr. Nelmida, itu bisa menggunakan platform Google Classroom. Jadi dua-duanya bisa tersampaikan dengan baik, baik melalui tatap muka secara virtual, jadi langsung ketemu sama students. Biasanya kan siswa itu bosan ya Pak ya kalau misalkan selalu tertulis tugasnya gitu. Mereka butuh semangat melihat gurunya, mereka mungkin butuh semangat untuk bersosialisasi, melihat teman-temannya gitu ya, walaupun via video seperti ini. Nah, itu kita bisa menggunakan Google Meet ketika kita berinteraksi dengan menggunakan video. Nah, untuk tugasnya, kita mau tahu kan evaluasinya, ini siswa saya sampai di mana nih, apakah memahami gitu ya, apakah memahami apa yang saya sampaikan via Google Meet, kira-kira seperti itu. Nah, kita bisa lihat, kita bisa berikan penugasan via Google Classroom. Jadi, keduanya ini bisa digunakan secara berbarengan Bapak dan Ibu, baik Google Meet dengan Google Classroom. Kalau Google Meet ini interaksinya tatap wajah seperti ini, tatap muka. Kalau Google Classroom itu lebih ke pengumuman, penugasan. Nanti kita bisa nilai juga di sana. Dan nanti siswa juga bisa langsung melihat nilainya gitu ya. Jadi mereka tuh achievement-nya seperti apa, nilainya seperti apa, itu semua bisa kita lakukan pada Google Classroom. Nah, untuk siswa agar dapat mereka mengakses dua platform ini, ada Google Meet, ada Google Classroom, mereka harus punya email yang di bawah Gmail ya, Bapak dan Ibu ya. Jadi nggak bisa pakai email yang lain karena ini kan platform Google ya. Jadi mereka harus punya emailnya itu Gmail gitu ya. Jadi kalau mereka udah punya emailnya, nanti kita bisa buat kelas sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ibu Dr. Nelmida. Kita buat kelasnya. Nanti kalau sudah buat kelasnya, kita bisa share kode kelas ke siswa atau kita bisa invite mereka. Jadi ada dua cara supaya siswa bisa masuk ke Google Classroom kita. Yang pertama, mereka bisa langsung join, kita share, kita bagikan kode kelasnya. Kemudian yang kedua, mereka bisa kita invite. Jadi mereka kita undang untuk masuk ke dalam Google Classroom kita gitu. Kira-kira
penjelasannya seperti itu Bapak dan Ibu. Kalau untuk mekanismenya memang harus coba ya, jadi memang harus praktik. Yang mudah itu nanti bisa via emailnya dibuka dulu, nanti klik tanda titik sebelah kanan atas. Mungkin ada yang udah coba, udah mulai buka laptopnya. Ada yang mulai udah coba buka laptopnya, buka emailnya harus Gmail, harus dibawa Gmail emailnya. Jadi nggak bisa pakai yang lain, nggak bisa pakai Yahoo misalnya gitu. Nanti kalau sudah buka emailnya, titik-titiknya kita klik Google Classroom. Di situ awal mula untuk membuat kelas gitu ya Bapak dan Ibu ya. Oke, mungkin yang sudah praktik ada kendala atau ada pertanyaan untuk disampaikan, boleh via chat boleh atau mau bertanya langsung juga boleh. Tapi memang tahapan-tahapannya tadi yang sudah dijelaskan oleh Ibu Dr. Nelmida. Jadi kalau misalkan pengen buka kelas, nanti tinggal dibuka tutorial yang tadi telah kami sampaikan, kemudian ikuti aja tahap-tahapnya gitu ya. Mulai dari Google Class, kemudian Google Meet. Kalau untuk Google Meet memang kita harus setting di Google Calendar gitu. Jadi Bapak dan Ibu harus set waktunya di Google Calendar. Ini kapan nih mau dimulai gitu ya kelasnya ya, apakah besok ataukah kapan, atau kita bisa set juga sepanjang 7 hari ke depan gitu ya. Misalnya ada kelas dari Selasa sampai dengan Jumat. Itu kita bisa setting dulu sebetulnya. Mau Selasa itu mau apa, Rabu mau apa, Kamis sampai dengan Jumat mau apa. Itu kita bisa setting dulu di sana gitu. Nanti siswa tinggal mengakses aja. Atau kalau kita udah setting selama seminggu penuh, kita mau keluarkan satu-satu juga boleh. Misalnya kita sudah setting selama seminggu penuh, kemudian kita mau men-share dulu yang slide 1 untuk pertemuan 1 gitu ya. Nah itu boleh dimunculkan hanya untuk pertemuan 1 gitu. Jadi memang untuk Google Classroom ini sangat memudahkan untuk pembelajaran jarak jauh gitu ya. Dimana kalau sekarang kan untuk masa pandemi COVID tidak ada pilihan, kita harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Maka kedua platform ini sangat-sangat membantu untuk pembelajaran jarak jauh. Kita bisa ketemu siswa dengan tatap muka, kemudian kita juga bisa memberikan segala sesuatu yang sifatnya pengumuman, penugasan, atau apapun, mungkin mau memberikan motivasi, semangat ke siswa gitu ya, misalnya selalu semangat belajar walaupun pembelajarannya jarak jauh, itu juga kita bisa kasih semangat di Google Classroom, walaupun bentuknya tulisan ya Bapak dan Ibu gitu. Jadi memang sangat bermanfaat sekali sih untuk kedua platform ini, kira-kira seperti itu. Silakan, saya masih Oke, sama-sama Pak Muhammad Ghazali. Saya masih menunggu, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan. Bu Dr. Nelmida dan Ibu Santi, kebetulan ini udah ada yang bertanya ini melalui chat. Oh, ya, baik. Dari Ibu Dahlia Deswita, bagaimana pembelajaran online yang efektif bagi siswa kelas rendah, kelas 1, kelas 2, dan... Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu Puspita. Sebetulnya kalau untuk yang kelas rendah sama aja, kita bisa menggunakan teknologi. Namun di sini memang perlu pendamping ya, Bapak dan Ibu ya. Perlu pendamping, entah itu orang tua atau siapapun yang bisa mendampingi gitu ya. Jadi mereka kan biasanya tidak tahu nih cara ngebukanya gimana. Biasanya nanti kan kita akan share link ya. Linknya itu kalau diklik langsung kebuka baik Google Meet ya, kita langsung bisa interaksi. Nah itu bisa didampingi sebetulnya, bisa orang tua atau siapa misalnya neneknya gitu ya yang ikut mendampingi. Yang jelas sih didampingi. Dan biasanya ada batasan waktu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi kan kalau untuk anak-anak usia dini itu memang teknologi kan dibatasi. Tidak boleh terlalu berlebihan gitu ya. Saya pernah baca itu jurnalnya mereka kalau misalkan virtual itu paling enggak untuk anak usia dini hanya 1 jam gitu ya. Jadi kita bisa create pembelajaran kalau menggunakan Google Meet itu sekitar di bawah 1 jam. Di bawah 1 jam bisa menyemangati, kasih materi, kemudian selesai gitu. Jadi paling enggak
dengan menggunakan teknologi, ada pendamping, dan kemudian yang perlu diperhatikan juga waktunya sih. Waktunya tidak lebih dari misalnya 1 jam. Nah, nanti kalau untuk penugasan ataupun yang lain bisa kita berikan melalui Google Classroom gitu ya, yang nanti akan disampaikan ke anaknya via pendamping. Jadi memang peran pendamping di sini sangat besar sih Bapak dan Ibu gitu untuk mendampingi anak-anak tersebut. Kira-kira seperti itu, apakah mungkin terjawab? Saya kembalikan ke Bu Ita lagi. Ya, saya kembalikan ke Bu Ita. Iya. Bagaimana tadi Bu Santi? Iya, saya kembalikan ke Bu Ita. Tadi saya sudah menjawab ya, Bu, pertanyaan yang diajukan gitu ya. Jadi intinya memang dalam pembelajaran jarak jauh untuk siswa usia dini itu kita perlu pendamping dan batasan waktu. Kira-kira seperti itu, Bu Ita. Bu Ita. Iya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Bapak? Ya, Bu Ita bisa disampaikan, silakan. Iya, Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi ya Bu Santi, Bu Nelmida, Bapak Ibu. Ya, boleh Bu Ita. Dikenal juga sebagai Google G Suite Education, Google Meet membantu buka di kelas, ya, apalagi saat ini saat Google Classroom merupakan salah satu kelas yang relatif sederhana, mudah dipahami dan digunakan. Penggunaan Classroom juga tidak membutuhkan Google Meet dapat diakses melalui website maupun iOS, bahkan dapat dilakukan. Google Meet tidak hanya bisa melihat dokumen mengisi aja. Bagaimana nanti? Gimana Bu Ita, nggak ini putus-putus suaranya, sorry. Apakah masih ada pertanyaan? Putus-putus. Iya, masih putus-putus. Nggak ini, nggak terdengar suaranya. Iya, kalau saya lihat di kolom. Putus-putus, suaranya putus-putus ya.
Bu Ita. Mm-mm. Eh, halo Bu Ita. Bu Ita bisa dengar suara saya? Bisa Ibu. Oke. Ya, ada pertanyaan lagi Bu Ita, monggo bisa disampaikan. Di chat ada yang mau tanya, Bisa itu tapi membuat, pertanyaannya belum. Oke, ya, saya udah baca apakah di bisa chat atas, membuat, ya, ya. Iya, oke, saya udah baca ya, Bu Ita, terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Astari Mutia ya, apakah kita bisa membuat Google Classroom ya, untuk 1 minggu pertemuan langsung? Jawabannya bisa. Bisa. Jadi langkah-langkahnya ikuti tutorial yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Nelmida, tapi nanti kita pilih schedule. Jadi Mas Agi boleh di-share lagi PPT-nya, Mas Agi. Mohon maaf, Mas Agi bisa di-share lagi PPT-nya. Saya mau menjelaskan untuk yang slide di mana kita harus klik schedule assignment. Oke, ke atas Mas Agi, boleh ke slide sebelumnya. Oke, sebelumnya Mas Agi. Nah, iya berhenti di sini. Jadi inilah yang namanya assignment atau kita menamakannya penugasan setiap pertemuan dengan menggunakan Google Classroom. Nah, Bapak dan Ibu bisa lihat di kotak biru yang di atas kanan, kotak biru yang di atas kanan itu mungkin kecil ya di sini, tapi nanti saya minta tolong admin untuk share untuk Bapak Ibu semua. Di sini ada tulisan assign. Di sebelah assign itu ada tanda panah di bawah. Nah, tanda panah di bawah itu nanti diklik, kita pilih jadwal gitu. Jadi jadwal atau schedule. Di jadwal atau schedule itu kita bisa masukkan kapan pertemuan ini nanti bisa dibaca oleh siswa. Misalnya kita buat hari ini ya, hari Senin, kita buat pertemuan kedua untuk besok. Kita buat pertemuan kedua untuk hari Selasa, misalnya seperti itu. Berarti di sini kita tinggal tuliskan aja pertemuan 2, kemudian apa yang mau kita sampaikan secara tertulis, kita ketik dulu di formnya. Nanti kalau udah baru ke kotak atas kanan. Kotak atas kanan ini assign, tanda panah bawah, itu kita klik, kita pilih schedule atau jadwal. Jadi kalau settingannya bahasa Inggris, nanti yang keluar adalah schedule. Kalau settingannya bahasa Indonesia, nanti yang keluar adalah jadwal. Nanti kita tinggal masukin aja untuk Selasa jam 10 sampai jam 12, pertemuan 2, kita klik. Nah, nanti itu akan tersimpan sebagai draft, Bapak dan Ibu. Tersimpan sebagai draft di Google Classroom. Pada saat hari Selasa, jam 10, di waktu yang sudah kita jadwalkan, di waktu yang sudah kita schedulekan, ini akan keluar sendiri ke stream ya, atau forum ya. Dia akan keluar sendiri gitu. Nanti siswa-siswi di sini akan langsung bisa mengakses dan akan dikasih tahu di emailnya juga. Tapi yang nggak boleh enggak adalah nggak buat email, karena nggak mungkin. Kalau nggak ada emailnya, kita nggak mungkin bisa menggunakan Google Classroom sama Google Meet, kira-kira kayak gitu. Jadi, wajib menggunakan email, yang pertama wajib menggunakan email, dan harus Gmail, baru nanti kita bisa menggunakan platform Google Classroom dan Google Meet. Kira-kira itu ya, Ibu Astari, jadi jawabannya bisa banget. Gitu. Ya, saya kembalikan ke Bu Ita. Ya, Ibu Puspita. Halo, Ibu Puspita.
Untuk yang meminta share PPT nanti mungkin bisa dibantu ya, bisa dibantu admin share ke kontak person yang bisa dihubungi PPT-nya. Sudah Karena kan, di-share ke kepala sekolahnya, Mbak. oh ya, oke, Ibu, Sudah terima kasih. share, iya. Sip, sip. Iya. Ya, berarti nanti Baik. tinggal didistribusikan ke Bapak Ibu semua ya. Iya. Ya, Bu Ita, bagaimana? Apa masih ada pertanyaan? Kalau saya Oh, masih boleh bertanya, silakan. masih boleh ya Bu Santi ya. Ini kalau saya lihat di kolom chat sih belum ada lagi ya. Masih ada. Belum ada. Itu Ibu Belum Astari ada. katanya mau tanya kembali. Itu dia, Mungkin Bu Astari. waktunya sampai jam berapa ya, Bu Puspita? Waktunya sampai jam berapa? Satu lagi Bu Astari silakan, karena tadi sudah terlanjur menyampaikan bertanya. Bu Astari silakan. Sebentar Bu, masih diketik pertanyaannya. Oke, atau disampaikan langsung boleh? Langsung aja. Langsung aja ya Bu ya. Langsung aja silakan. Iya. Ya. Ketika kita sudah membuat pembelajaran untuk 1 minggu full, apakah kita bisa mengatur akses untuk anak itu mengerjakan Google Classroom-nya itu sesuai dengan harinya? Misalnya anak masuk hari Senin, dia ngerjainnya hari Senin, tanpa kita menunjukkan yang hari Selasa gitu. Terus besoknya hari Selasa dia mengakses yang hari Selasa gitu. Apakah bisa begitu, Bu? Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih Ibu Astari untuk pertanyaannya. Jawabannya bisa ya, Bu. Jadi, Mas Age, mohon maaf, mohon bantuan, boleh ke slide yang tadi lagi, Mas Age. Mohon maaf, Mas Age, ditampilkan kembali yang tadi, slide yang untuk assignment. Ya, ya Bu ya. Tadi Bu Astari jawabannya bisa banget. Jadi untuk jadwal setiap hari kita aturnya di kotak biru yang kanan ya Bu ya. Kotak biru yang kanan itu ada tulisannya assign, tanda panah ke bawah. Kita klik jadwal, atau kalau misalnya settingnya bahasa Inggris kita klik schedule. Itu kita atur waktunya. Di waktu tersebut nanti akan keluar tugas yang mau kita berikan ke anak-anak. Itu kalau mau ngatur per pertemuannya. Nah, kalau untuk mau mengatur waktunya, kita lihat di kotak merah yang ini di bawahnya. Ini kan ada yang di merah-merah ini kotaknya. Nanti kita cari di sini date ya, atau waktu. Itu waktunya kapan dan pengumpulannya kapan gitu. Jadi kita bisa banget untuk mengatur misalnya tugas ini kita berikan jam 10 gitu ya Bu ya. Selesainya jam berapa? Selesai jam 12. Jam 12 nanti siswa atau siswi sudah harus mensubmit penugasannya, misalnya seperti itu. Nah, ini kita bisa atur waktunya di yang kotak merah ini, yang di merah-merahin, yang di highlight merah ini. Kita cari aja di sini date, kita klik date atau waktu tersebut, kemudian kita bisa masukkan sampai jamnya. Jadi misalnya mau kita tunggu anak-anak ngumpulin tugas sampai jam 12 siang. Ya udah, berarti kita tinggal klik 12 PM gitu ya. 12 PM batas waktu terakhir untuk siswa atau siswi mengumpulkan penugasannya gitu. Jadi bisa banget diatur baik untuk penjadwalannya maupun untuk pengumpulan tugasnya. Nanti kalau misalnya siswa atau siswi tersebut mengumpulkan lebih dari jam 12, maka nanti yang terjadi adalah mereka akan dapat notifikasi late gitu ya. Jadi merah gitu ya. Jadi kalau mereka telat ngumpulin tugas, baik guru maupun siswa, mereka keduanya akan mendapatkan notifikasi bahwa tugasnya telat dikumpulkan gitu. Jadi bisa banget diatur menggunakan Google Classroom. Bisa banget gitu. Jangan khawatir, per pertemuan bisa, waktunya juga bisa. Begitu ya Ibu Astari? Ya Mbak, terima kasih banyak. Baik, gimana Bu Astari? Makasih. Kira-kira? Sudah Bu, cukup. Oke, baik. Mohon izin untuk di
closing ya, karena mengingat waktu terbatas, memang sangat menarik dan sangat bermanfaat ya, terutama saat ini. Terima kasih kepada para pemateri atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan pencerahannya. Google Classroom memang salah satu aplikasi virtual kelas yang relatif sederhana ya, setelah kita ikuti bersama tadi, mudah dipahami dan mudah digunakan. Penggunaan Classroom juga tidak membutuhkan instalasi khusus, dapat diakses melalui website, Android maupun iOS. Bahkan dapat dilakukan dimanapun. Google Maps tidak hanya bisa melihat dokumen belajar, tapi juga bahkan bisa merekam. Terima kasih kepada para peserta workshop. Semoga materi yang diterima bermanfaat dan dapat diaplikasikan pada kegiatan pengajaran Bapak Ibu sekalian. Tetap sehat, senantiasa menjaga protokol kesehatan, dan tetap semangat bagi kita para pengajar. Demikianlah, saya Puspita, moderator pada hari ini undur diri, dan acara saya kembalikan kepada MC Mbak Andi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Puspita yang telah memandu workshop online pada siang hari ini. Acara berikutnya adalah sosialisasi STIE Indonesia Banking School yang akan disampaikan oleh Bapak Hendro Adi Pramono SE. Ya, terima kasih Saudari Arinda, Bapak Ibu dosen yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik, serta para hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang ada di sini. Tadi kita sudah menyaksikan bersama mengenai atau materi pembelajaran kita hari ini, Bapak Ibu. Saya juga sama-sama belajar untuk itu, Bapak Ibu. Namun memang pasti banyak kendala yang kita hadapi, terutama untuk adik-adik kita di rumah, terutama tentang pendampingan. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan IBS di siang hari ini, Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu sekalian, terutama kira-kira seperti apa sih kampus kita itu. Misalnya nanti jika ada sanak saudara Bapak Ibu, atau misalnya Bapak Ibu yang memang berminat untuk melanjutkan studi di IBS, boleh nanti menghubungi kita. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan Indonesia Banking School terlebih dulu. Sudah terlihat Bapak Ibu di layar? Halo? Apakah suara saya terdengar? Masih loading ini Pak Hendro. Oh, baik. Ya, sudah mulai, sudah. Sudah ya Bu, sudah terlihat ya Bapak Ibu ya? Sudah tertampil di layar masing-masing gadget dari Bapak Ibu? Halo? Di saya sih sudah Pak Hendro. Mungkin Baik, Bapak terima Ibu kasih. yang lain sedang loading juga. Ya, saya lanjutkan. Oke. Berikut kampus kami Bapak Ibu. Kampus Indonesia Banking School terletak di Jalan Kemang Raya nomor 35 Jakarta Selatan. Nah, berikut adalah sekilas tentang kampus Indonesia Banking School. Kampus kami ini memang dimiliki oleh Bank Indonesia dan memang dibina melalui Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia, Bapak Ibu. Kampus kami berdiri di tahun 2004 dan gedungnya baru saja berdiri dan diresmikan di tahun 2008 oleh Gubernur Bank Indonesia yang saat itu adalah Pak Budiono. Nah, ini adalah sejarah singkat. Mungkin kalau misalkan di dunia perbankan atau di industri keuangan, Indonesia Banking School itu lebih dikenal dengan nama STI LPPI di awal, karena memang LPPI itu adalah sister company kami, di mana LPPI juga bergerak di bidang pelatihan dan juga diklat. Nah, IBS itu sendiri memang
berdiri sebetulnya untuk memenuhi SDM yang unggul. Khususnya sekarang kami bergerak pada bidang teknologi digital, terutama di keuangan. Nah, itu salah satu visi kami, memang untuk menyediakan kualitas SDM yang unggul. Nah, itu kami buktikan di tahun 2016 kami masuk dalam 100 perguruan tinggi terbaik dari total 3.320 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Indonesia, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini adalah ruangan kelas kami yang memang kami gunakan untuk pembelajaran sehari-hari, di mana di lantai ini kita dapat sponsor dari Bank BNI. Nah, ruang kelas kami ini sendiri memang biasa dipergunakan oleh mahasiswa pasca sarjana dan juga S1, Bapak Ibu. Nah, ruang kelas ini sendiri memang didesain menggunakan ruang kelas kecil supaya dosen dan memang para siswa itu dapat berinteraksi lebih baik lagi. Tujuannya seperti itu. Nah, tadi kita berbicara tentang kelas online. Kami sendiri sudah mengadopsi blended learning atau pembelajaran campuran melalui online dan juga tatap muka itu sebelum pandemi dimulai, Bapak Ibu. Nah, ini adalah suasana kelas pada saat pembelajaran dimulai. Yang di atas adalah pembelajaran suasana kelas untuk pembelajaran online sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, kalau di bawah ini adalah suasana ujian melalui daring atau online, seperti itu. Jadi bukan hanya perkuliahan yang bisa dibuat secara online, ujian skripsi pun itu juga bisa dilakukan secara online, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, seperti yang diinformasikan oleh Pak Sparta, Wakil Ketua 1 kami di bidang akademik, IBS memiliki beberapa jurusan. Nah, sebelumnya saya akan menginformasikan tentang sistem perkuliahan di IBS untuk S1 reguler pagi. Kita mempunyai beberapa program, Bapak Ibu. Pertama adalah S1 reguler pagi, kedua S1 reguler sore untuk yang sudah bekerja, kemudian ada program pasca sarjana. Nah, khusus di S1 reguler pagi, seperti ini program perkuliahannya. Jadi dari semester 1 sampai dengan semester 8, teman-teman memang sudah tertata dan memiliki program yang jelas. Pembeda kami adalah kami memiliki 3 jurusan untuk di S1 reguler pagi. Ada akuntansi, manajemen, dan manajemen keuangan, serta perbankan syariah. Nah, kalau misalnya tadi Bapak Ibu sempat lihat, pembedanya adalah di semester 5, teman-teman di S1 reguler pagi itu akan mendapatkan pembekalan atau visitasi di Bank Indonesia, yang nantinya mereka akan ditempatkan di seluruh kantor perwakilan wilayah BI di seluruh Indonesia selama 2 minggu. Jadi pembelajaran ini sudah kami mulai sejak IBS itu berdiri, Bapak Ibu. Nah, kemudian pada saat magang, mungkin magang jadi hal yang umum untuk mereka khususnya ya Bapak Ibu ya. Tapi bedanya di IBS, mereka pada saat magang itu ada penempatannya, Bapak Ibu. Jadi di semester 7, selama 4 bulan, mereka bebas untuk memilih penempatan magang dimanapun dengan institusi atau perusahaan-perusahaan yang sudah bekerja sama dengan kami, khususnya pada industri lembaga keuangan, seperti itu. Nah, selain itu, khusus untuk Bapak Ibu misalnya ingin melanjutkan studi di program Sarjana Strata 1, kami memiliki beberapa jurusan, yaitu jurusan akuntansi dan manajemen. S1 alih jenjang ini diperuntukkan untuk teman-teman yang memang sudah memiliki gelar D3, Bapak Ibu. Nah, kalau untuk S1 reguler sore, ini teman-teman diperuntukkan bagi calon mahasiswa yang berasal dari lulusan SMA. Selain itu, kami juga memiliki program S2, di mana nanti Bapak Ibu misalnya melanjutkan S2 akan bergelar Magister Manajemen. Berikut adalah konsentrasinya, Bapak Ibu. Ini sistem perkuliahan IBS yang kami adopsi dari sistem blended learning, Bapak Ibu. Jadi, kita memiliki beberapa keunggulan, khususnya pada mata kuliah di bidang keuangan digital. Yaitu pertama ada design thinking, digital banking, cyberpreneurship, dan financial technology. Selain itu, siswa-siswi IBS secara keseluruhan untuk strata 1 akan mendapatkan sertifikasi profesional yang bekerja sama dengan lembaga dan asosiasi profesional tentunya. Itu kami maksudkan agar mahasiswa dan mahasiswi IBS itu memiliki bekal yang lebih, tidak hanya pada saat pembelajaran yang didapat, setelah itu mereka dapat program magang,
kami lengkapi juga menggunakan sertifikasi profesional yang memang berguna nantinya untuk menghantarkan mereka itu ke lembaga-lembaga profesional yang akan meminta mereka. Di antaranya adalah General Banking, Manajemen Risiko, dan Certified Wealth Management. Nah, IBS itu seringkali melakukan kerjasama Bapak Ibu. Kemarin kami mendapatkan beasiswa dari Bank BNI yang akan kami salurkan juga itu kepada mahasiswi-mahasiswa IBS tentunya. Nah, kebetulan kami kemarin mengadakan seminar atau webinar rutin dengan pembicara Pak Hatip Basri, di mana nantinya seminar-seminar itu juga akan kami adakan rutin setelahnya. Untuk jadwal terdekat ini ada di tanggal 17 dan tanggal 24 Bapak Ibu, dengan pembicara selanjutnya adalah Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio. Berikut adalah suasana pada saat webinar kemarin. Banyak dihadiri oleh para mantan menteri dan mantan pejabat-pejabat khususnya di perbankan dan industri keuangan lainnya. Nah, ini adalah daftar webinar yang misalnya nanti Bapak Ibu ingin ikuti, itu free Bapak Ibu. Nah, yang kedua ini ada dari Pak Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia. Dengan tema nanti yang akan disampaikan adalah pentingnya peranan kebijakan sistem pembayaran bagi stabilitas keuangan dan perekonomian Indonesia, khususnya menghadapi COVID seperti ini, Pak. Nah, untuk waktu perkuliahan, di S1 reguler pagi, kita itu harinya rutin, Pak. Jadi sama seperti teman-teman yang memang sekolah di hari Senin sampai dengan Jumat. Nah, kalau untuk teman-teman yang memang sudah bekerja, di S1 reguler sore, untuk waktu perkuliahannya, kita ada di weekdays dan weekend. Di weekdays itu dia di hari Rabu sampai dengan Jumat, pukul 6:30 atau jam 7 biasanya dimulai sampai jam 9, sedangkan di weekend itu full. Nah, khusus untuk Magister Manajemen atau S2, hari perkuliahannya itu ada di hari Sabtu, Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian ini untuk biaya perkuliahannya. Untuk perkuliahan di S1 reguler sore, kita ada kena uang kuliah tunggal di 11 juta rupiah, dan di MM ada 15 juta per semester. Nah, kami juga akan memberikan grup diskon atau grup diskon yang memang misalnya Bapak Ibu minati, jika misalnya dari nanti sanak saudara atau Bapak Ibu memang sudah mengikuti mini sharing session pada saat ini, misalnya berminat untuk berkuliah di BES secara berkelompok, boleh hubungi kami untuk mendapatkan grup diskon ini. Nah, untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu mungkin punya Instagram, boleh di-follow Bapak Ibu, di situ banyak banget informasi tentang Indonesia Banking School, dan gimana sih cara daftarnya, serta lainnya. Boleh menghubungi nomor-nomor yang ada di sini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Hendro yang telah menyampaikan sosialisasi mengenai STE Indonesia Banking School siang hari ini. Dengan demikian selesai sudah acara workshop online siang hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menjadi bekal untuk kegiatan belajar mengajar menuju new normal. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sparta SE.ME AKCA, Ibu Dr. Nelmida SE.MSI, Ibu Dr. Marisa Grace Haq Fauzi SH.MHum MBA MH MSI, Ibu Vidiana Rizal Putri SE.MSI, Ibu Santi Rimadias SP.MSI, Ibu Puspita SE.MSI, dan Ibu Meta Andriani SE.MM sebagai narasumber, Ibu Puspita SE.MSI sebagai moderator, dan semua partisipan yang telah hadir pada acara siang hari ini. Tetap sehat dan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menjaga kita semua. Akhir kata, saya Arinda Henorisa mohon undur diri. Sampai bertemu di acara workshop online berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arinda. Iya, Bu. Bapak Ibu silahkan absen di Link yang udah di-share tadi ya. di chat. Ya. Ya, terima kasih buat Bapak Ibu guru. Makasih Pak Sparta, Bu Nel,
semuanya tim IBS. Terima kasih Bu Ita, Mbak Santi, Mas Sparta, Mbak Ica. Terima kasih. Nanti, Rinda nanti di-share ya, apa tadi foto virtualnya ya? Iya. Yang screenshot bukan dari saya, Bu, tapi. Oh ya, yang screenshot dari siapa ya? Mungkin hostnya, Bu. Tadi. Oke. Terima kasih Arinda, Mbak Santi, Bu Puspita, Meta, Meta, ya, Mbak Fidi, semuanya teman-teman. Bu Puspita, Ya. Mbak Santi, sukses ya. Kita peserta PKM absennya di sini juga, Matt. Oh iya. Bu, diminta untuk mengisi link ya Bu nanti Bu di tadi Ya. sudah di chat. Ibu, linknya mana? Meta, linknya mana? Chat ini ya. Pak, ada di chat. Ada di chatnya Pak. Di chat Oh, iya. mana sih? Di chat ya? Di chat. Chat Pak. Iya Pak, ini ya Pak, saya kirim lagi Pak. Coba di chat lagi nih, terakhir. So. Ya, sudah Pak, sudah. Oh ini. Oh, Ya, nanti Ibu bisa bantu kirim di grup ya Ibu. Ada dia. PPT-nya udah Ya, PPT-nya udah di-share ke kepala sekolah. Oh iya. 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 ya. Ya, nanti sertifikat nyusul ya. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih, Bunal. Ya. Salam. Selamat Isa. Iya. Selamat Isa. Salam. Assalamualaikum, pamit dulu. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sukses ya. Iya, sama-sama. Ya. Izin mas ya. Nanti aja lagi, jangan lupa ya. Iya Pak. Sebetulnya 2 SD yang mau minta nih SMA Ya boleh. SMA ini dong, kan SD, SMA. Ya ini 2 SD sebetulnya, tapi yang satu yang ada ininya surat permintaan, yang satu lagi karena dia itu agak telat merespon, jadi saya cari yang ini kan. Nah, dia tahunya dia perlu juga, suruh aja masuk dulu, nanti kalau nggak ngerti yang ini kita akan Biasanya SMA Bu, cari Bu, SMA Bu. SMA ada nanti Pak di September pesantren. Iya SMA. Iya, SMA IT Pak. Ya boleh Bu, SMA Bu. Terpadu ya di Bogor di ini Kecamatan Tajur Halang bulan September. Dia Iya. minta waktunya bulan September Pak, karena dia habis UTS, jadi kok dia kosong, jadi kita bisa isi. Ya. Jadi mungkin itu Pak. Iya, infonya. Bu. Kan tadi Pak bilang nggak belajar. Nanti bisa kita Kaprodi Syariah bisa join juga dengan kita nih untuk yang ke itu ngasih pelatihan di SMA IT itu Pak. Iya, iya. Karena Syariah Iya, Ibu. itu kan yang bukus. Ya Ibu siap. Iya. Oke. Pernahkah kau coba menerka apa yang tersembunyi di sudut hati? Derita di mata, derita dalam jiwa. Kenapa tak engkau pedulikan? Sepasang kepodang terbang melambung, menukik bawah seberkas pelangi. Gelora cinta, gelora dalam dada. Kenapa tak pernah
engkau hiraukan. Selama musim belum bergulir, masih ada waktu untuk saling membuka diri. Sejauh batas pengertian, pintu tersibak, cinta mengalir sebening hembun, kasih pun deras mengalir.